Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah suara saya jelas terdengar? Silahkan jempol. Ya, kalau suara saya jelas terdengar. Iya, alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Ya, masih ada beberapa siswa yang belum bergabung. Ya, semoga masih sementara proses untuk masuk ke room Zoom ini. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita bertemu untuk belajar ya pada jam kimia pada kesempatan hari ini di ruang Zoom ini yang biasanya juga kita ya laksanakan atau adakan di ya lewat WhatsApp group. Nah, pada kesempatan hari ini ya insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran kita ya berkaitan dengan materi struktur atom. Ya. Kita sudah membahas tentang ya bagaimana perkembangan model atom. Ya, ada yang masih ingat pelajaran tentang perkembangan model atom? Ya, ada? Coba siapa yang bisa mereview kembali pelajaran kita berkaitan dengan perkembangan teori atom? Ya. Ayo, siapa yang bisa? Kalau saya yakin semuanya bisa. Iya. Siapa? Siapa yang mau? Andi Ririn? Bisa? Perkembangan model atom. Ya, mulai dari pertama ya ditemukannya atom di teori tentang atom, ya apa itu atom, dan kemudian berkembang ada lagi penemuan dan selanjutnya sampai kemudian ya teori atom modern. Bagaimana Andi Ririn? Atau Muhriani? Ya, Muhriani bisa? Ya. Ya. Ya, baiklah. Kita akan melihat kembali ya pelajaran kita ya tentang struktur atom. Ya. Struktur atom. Ya, perkembangan teori atom itu diawali ya dengan ya teori atom dari Demokritus. Ya, kita sudah mempelajari ini bahwa awalnya konsep atau teori tentang atom itu dikemukakan oleh Demokritus, kemudian Dalton, ya, kemudian Thomson, ya, selanjutnya Rutherford, kemudian Bohr, ya, selanjutnya perkembangan teori atom mekanika kuantum. Ya, kita sudah mempelajari ini, tapi tidak apa-apa kita kemudian mereview kembali materi yang sudah kita dapatkan. Bagaimana teori atom menurut Demokritus, ya bahwa ya semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan atom. Jadi ya dalam susunan dalam materi yang ada di sekitar kita yang ada di bumi ini itu semua ya tersusun dari partikel kecil. Ya, partikel kecil yang paling kecil yang tidak bisa lagi dibagi-bagi
Itulah yang disebut dengan atom. Ya. Selanjutnya, ya, teori atom Dalton. Ya. Menurut Dalton, ya, bahwa atom itu, bahwa setiap unsur itu terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ya, jadi sama tadi, itu dasarnya dari Dalton didasari oleh teori yang dikemukakan oleh Demokritus. Kenapa bisa? Ya, kemudian tidak diaktifkan. Bukan di situ, kan di sini. Ya, kemudian ya, selanjutnya ya, teori Dalton mengatakan bahwa atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian atom dari suatu unsur adalah identik, artinya bahwa suatu unsur itu memiliki atom, ya semuanya sama, ya semuanya sama, dan senyawa itu terbentuk dari penggabungan antara ya suatu unsur dengan unsur yang lainnya, ya minimal 2 unsur itu akan bergabung membentuk suatu senyawa. Ini sudah kita pelajari semua, hanya mengulang kembali. Ya, kemudian untuk teori atom Thomson, ya teori atom Thomson yang dilakukan ya dengan melakukan percobaan ya dengan sinar katoda, ya kemudian ditemukanlah partikel yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Ya, dan selanjutnya ya teori atom Rutherford yang menemukan bahwa ya unsur itu suatu atom tersusun dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Ya. Kemudian teori atom Bohr ini digambarkan ya bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Ya, dan ya dari itu kemudian kita simpulkan bahwa suatu atom itu terdiri dari elektron, ya inti atom, dan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Ya, bagaimana? Sudah jelas? Masih ingat kembali ya? Sudah tentang bagaimana itu perkembangan dari teori atom. Ya. Jadi struktur atom, bahwa suatu atom itu terdiri dari teori atom tadi, ya kita bisa melihat bahwa suatu atom itu terdiri dari elektron, ya terdiri dari elektron yang berada di luar yang mengelilingi inti atom. Jadi suatu atom itu terdiri dari elektron dan inti atom. Nah, inti atom ini ya di dalam inti atom yang berada di tengah itu terdapat proton dan neutron. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini insya Allah ya, kita akan membahas tentang penyusun daripada atom, yaitu elektron, ya inti atom, dan inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kita setelah mempelajari materi ini kita mampu mengidentifikasi ya, bagaimana ya penyusun dari suatu atom itu. Ya, kita akan mengetahui bagaimana elektronnya, ya berapa elektronnya, ya berapa jumlah proton dan jumlah neutronnya. Nah, partikel penyusun atom, ya partikel penyusun atom itu
Ya, elektron ini ya, yang pertama tadi elektron, ya, mengenai elektron, partikel penyusun atom yaitu elektron ini itu ditemukan oleh Thomson, ya, masanya ya 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram, ya, jadi sangat kecil. Kemudian proton yang ditemukan oleh Goldstein, ya ini masanya 1,67 kali 10 pangkat minus 24. Dan neutron yang muatannya netral, ya tidak bermuatan, yaitu ya ditemukan oleh James Chadwick dengan massa 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas bagaimana apa saja yang menyusun suatu atom? Ya, sudah jelas? Ada yang bisa mengulang? Ya, Zulkarnain. Ya, bagaimana penyusun atau komponen penyusun dari suatu atom? Ini kacamata. Ini. Ya, bagaimana Zulkarnain, silakan. Penyusun atom yaitu inti atom, baru elektron, baru neutron, dan proton. Neutron dan proton itu di mana? Inti atom, Bang. Ya, ada jadi inti atom ya di dalamnya itu ada neutron dan proton. Iya. Bagaimana Muhriani, betul? Betul yang jawaban dari Zulkarnain? Ya, coba diulang. Iya, Muhriani. Ya, apa saja penyusun dari suatu atom? Ya, Muhriani. Ya, apakah suara saya jelas? Terdengar? Ya, silahkan. Ya. Apa saja? Ya, apa saja yang menyusun ya suatu atom? Elektron ya. Proton. Apa? Proton. Ya, apa lagi? Ya, apalagi yang menyusun suatu atom? Ya, ada proton, ada elektron. Apalagi? Neutron. Ya, neutron. Ya. Ya, satu orang lagi, coba Tirta. Silahkan diulang apa saja komposisi dari suatu atom atau apa yang menyusun suatu atom. Terdiri dari apa? Struktur atom dan sistem periodik unsur. Struktur atom terdapat elektron dan inti atom, sedangkan inti atom di dalamnya terdapat proton dan neutron. Ya, jadi suatu atom itu terdiri dari elektron, apalagi? Terdiri dari elektron, inti atom. Ya. Proton dan neutron. Ya, inti atom disusun oleh proton dan neutron. Jadi ada 3 ya penyusun dari atom: elektron, proton, dan neutron. Ya, betul? Sudah jelas ya? Ya. Baiklah, kita akan lanjut. Ya. Sekarang kita melihat bagaimana penulisan dari dan yang mana itu nomor atom dan ya yang mana proton, yang mana elektron pada penulisan suatu lambang unsur.
Ya. Pada penulisan lambang unsur, ya ini kita misalkan suatu lambang unsur itu disimbolkan dengan X, ya. Ini disimbolkan dengan X, ya. Maka biasanya dituliskan di sini ada angka ya. Ada angka, misalnya angkanya itu adalah A, ya. Kemudian yang di bawah sudut kiri bawah itu adalah Z, ya. Nah, lambang unsur itu adalah X dan A ini adalah ya nomor massa. Ya. Jadi ya, A itu adalah nomor massa ya, dan Z itu adalah nomor atom. Ya. Jadi pada penulisan lambang unsur ya, pada penulisan lambang unsur ya, X ini dimisalkan ya dengan lambang unsur itu sendiri ya. Kemudian A ini angka yang berada di sudut kiri atas ini adalah nomor massa. Nomor massa, sedangkan Z ini adalah ya nomor atom. Ya. Nah, nomor massa, ya nomor atom yang tadi dilambangkan dengan Z yang ada pada sudut kiri bawah, ya pada atom itu tidak bermuatan listrik atau yang netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ya, jadi pada atom yang netral atau yang tidak bermuatan itu jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya. Jadi nomor atom atau Z yang dilambangkan dengan Z itu juga menunjukkan jumlah proton. Ya. Kemudian ya, karena dia suatu atom yang bersifat netral atau tidak bermuatan, maka jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Ya. Jadi pada lambang unsur tadi ada huruf Z yang berada pada sudut kiri bawah itu menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Ya, jadi pada atom yang netral atau tidak bermuatan, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Ya, ya kalau netral proton itu kan bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Kalau sama jumlah muatan positifnya dan jumlah muatan negatifnya, maka muatannya itu adalah 0 atau netral. Sudah jelas ya? Jadi Z itu menunjukkan jumlah apa? Ya, Z itu menunjukkan jumlah, ya menunjukkan jumlah proton. Juga menunjukkan jumlah elektron. Ya, jadi kalau misalnya suatu lambang unsur, kemudian sudah dituliskan nomor atomnya dengan nomor massa, kalau ditanyakan berapa jumlah proton, maka dilihat saja berapa ya nomor atomnya. Jadi nomor atom menunjukkan jumlah proton. Nah, begitu juga dengan jumlah elektronnya. Jumlah elektron itu sama dengan nomor atomnya. Sudah jelas ya? Ya, jadi bagaimana nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Ya, jelas? Jelas. Ya, iya, alhamdulillah. Ya, sekarang nomor massa. Nah, nomor massa ini tadi yang berada pada sebelah kiri atas ya. Ya, jadi pada penulisan lambang unsur, ya sebelah kiri atas itu adalah nomor massa. Nah, nomor massa itu ya. Jadi atom ya tadi kita sudah menyebutkan bahwa atom itu terdiri atas proton, neutron dan elektron. Nah, massa suatu atom ya
itu sama dengan massa proton ditambah massa neutron dan ditambah dengan massa elektron. Ya. Jadi ya massa atom, berat suatu atom itu adalah ya jumlah daripada semua tadi ya berat yang ada pada penyusun atom itu sendiri. Ya, berat protonnya, kemudian berat neutronnya dan berat elektronnya. Itu adalah massa atom. Nah, massa suatu elektron ini ya, massa suatu elektron itu sangat kecil. Jadi massa elektron itu sangat kecil, ya, sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutronnya, sehingga ya massa elektron ini diabaikan karena sangat kecil, ya, sehingga ya, nomor massa yang tadi A yang berada pada sebelah kiri atas itu ya menunjukkan jumlah proton dan neutron. Ingat bahwa nomor massa yang berada pada sudut kiri atas itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Kalau jumlah proton tadi yang mana? Ya, jumlah proton tadi ya pada nomor atom. Nomor atom, ya. Jadi yang mana lebih besar? Nomor atom atau nomor massa? Yang mana lebih besar? Dari rumusnya, nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah proton tadi itu adalah nomor atom. Jadi yang mana lebih besar, nomor atom atau nomor massa? Nomor. Ya. Yang mana lebih besar, nomor atom atau nomor massa? Nomor atom adalah menunjukkan jumlah proton. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya, yang mana lebih besar? Nomor ya, massa. Nomor massa. Kenapa? Kenapa nomor massa? Karena ditambahkan proton dan neutron. Karena ya kalau tadi nomor atom kan jumlah sama dengan jumlah proton. Kalau nomor massa jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya, berarti lebih besar nomor massa. Iya, nomor massa. Iya, betul. Ya, jadi ya karena ada lagi jumlah neutronnya ditambahkan pada jumlah proton. Jadi nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Ya. Nah, coba sekarang ya kita lihat contoh ya. Nah, sini sudah ini apakah terlihat dengan jelas ini? Contoh, hitunglah jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur berikut. Ya, nomor 1 dulu. Ya, ini unsur kalium, ya dilambangkan dengan K. Ya, dilambangkan dengan K. Nomor atomnya 19. Nomor massanya 39. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutron? Ayo silahkan. Ya, yang sudah dapat duluan silahkan sebutkan, ya silahkan langsung disebutkan jawabannya. Sebutkan nama dulu, kemudian sebutkan jawabannya.
Ayo, sudah ada yang dapat? Berapa nomor atom, berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, dan berapa jumlah neutronnya? Jadi tadi sudah kita tahu ya bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah apa. Ya, jumlah nomor massa menunjukkan jumlah apa. Ya, ditambah apa. Ayo, sudah ada yang dapat? Ayo, siapa yang sudah dapat? Rumusnya sudah jelas kan? Ya, bahwa nomor massa yang nomor atom sebelah kiri bawah itu menunjukkan nomor atom. Tadi nomor atom ya menunjukkan apanya jumlah apa. Yang sudut kiri atas ya di sini 39. 39 itu adalah nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan apa? Yuk, siapa yang sudah dapat jawabannya? Berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutronnya? Saya, Bu. Ya, siapa? Ya, sebutkan namanya. Inaya, Bu. Nur Inaya, ya silahkan. Ya, jawabannya? Jumlah proton dan neutron sama dengan 39. Jumlah Satu-satu ya. Ya, satu-satu. Berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, berapa jumlah neutronnya. Karena itu pertanyaannya. Ya, bagaimana Dina ya? Jumlah protonnya yaitu 39. 39, ya. Jumlah neutronnya 19. Neutron 19. Jumlah neutronnya 20. Elektron berapa? Jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya ditunjukkan oleh angka 19. Jumlah elektron 19. Jumlah neutron 20. Protonnya? Tadi 39 ya? Iya. 39. Iya. Terima kasih Andi Inaya. Ada jawaban yang lain? Ada yang berbeda jawabannya? Ya, Andi Mutmainah. Ya, silahkan. Jumlah proton sama dengan 19, jumlah 19. elektron sama Ya. dengan 1, dan jumlah 1. neutron sama dengan 19. 19. Iya, ada jawaban yang berbeda yang tidak sama dengan jawabannya Andi Inaya dan Andi Mutmainah. Saya, Puang. Iya, siapa? Sebutkan nama tak. Dea Sagita. Dea Sagita, silahkan. Jumlah proton sama dengan 19. Ya. Jumlah elektron sama dengan 19. 19 ya. Jumlah neutron sama dengan 1. 1. Iya. Ini belum ada yang sama jawabannya. Masih adakah jawaban yang berbeda dari ketiga jawaban dari Andi Inaya, Andi Mutmainah, dan Dea Sagita? Saya, Iya, siapa? Saya, Puang. Iya. Indariani ya? Iya, silahkan Indah. jumlah proton sama dengan 19, Iya, 19. Elektronnya? jumlah elektron sama dengan 19, 19. jumlah Ya. neutron sama dengan 20. Sama Jumlah dengan neutron neutron? sama dengan 20. Berapa? 20. Iya. Ya, sekarang kita lihat coba dari materi tadi, ya. Ini kalium dengan nomor atomnya berapa? Nomor atom berapa? 19. 19 ya. Jadi 19 ini adalah nomor atom dari kalium. Ya, kemudian nomor massanya?
39. 39 ini adalah nomor massa. Tadi ya sudah disebutkan bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Ya, jadi berarti jumlah protonnya sama dengan 19. 19 karena ya itu nomor atom itu menunjukkan jumlah protonnya. Nomor atomnya 19 berarti jumlah protonnya 19. Ya, nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Nah, nomor atomnya 19 berarti jumlah elektronnya 19. Ya. Ya. Ya, jadi ya tadi sudah beberapa yang sama ya jawabannya. Ya, sekarang kita ke jumlah neutron. Nah, nomor massa itu adalah jumlah apa? Nomor massa, jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Ya, nomor massanya berapa? 39. Ya, jumlah protonnya berapa? 19. Jumlah proton 19. 19 ya. Jadi berapa jumlah neutronnya? 20. Iya, 20 ya. Ya, jadi 39 ya jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang jumlah apa? Proton. Iya. Jadi nomor massa dikurang jumlah proton itu adalah jumlah apa? Neutronnya. 39 dikurang 19 sama dengan 20. Iya. Jadi yang benar adalah ya jawaban yang tepat adalah ya jumlah proton 19, jumlah elektron 19 dan jumlah neutron 20. Iya, mungkin ya tadi masih bingung ya. Ya, coba sekarang kita ke soal nomor 2. Ya. Unsur ya dengan lambang Al, ini unsur aluminium. Ya. Ini 26 ini apanya? Nomor apa? Nomor apa ini? Nomor atom. Nomor atom. Ini 56. Nomor 56 adalah nomor Massa. nomor massa. Ya. Silahkan ditentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Sudah, Bu. Sudah. Ayo siapa yang sudah silahkan. Ya, Zulkarnain silahkan. Iya. Jumlah proton 26, elektron 26, Proton 26. Ya. dan neutronnya 30. 30. Ada jawaban yang berbeda dari jawaban Zulkarnain? Sama. Sama? Sama? Iya, Bu, sama. Sama semua? Iya, coba kita cek dulu. Ya, nomor atomnya 26. Nomor atom ini menunjukkan jumlah elektron dan jumlah proton. Ya, maka jumlah proton sama dengan nomor atomnya, yaitu 26. Ya, jumlah elektronnya juga ya sama dengan nomor atom 26. Ya, kemudian ya nomor neutronnya, neutron ya nomor massa 56 dikurang 26. dikurang 20 dikurang 26 sama dengan 30. Iya, sudah bisa semua ya. Ya, coba kita ya satu lagi ini soal nomor 3. Sama. Oh, sama ya? Oh iya. Saya, Bu. Iya, iya nih. Ya sudah ya. Ya, kita lanjut. Ya, coba kita cek. Ya, jawabannya sudah ya. Ya, baiklah. Ya, kita lanjut lagi. Jadi sudah bisa ya. Jadi sebentar akan dibagikan ya lembar kerja bisa nanti diselesaikan ya sebelum berakhirnya sesi kita jam pelajaran kimia. Insyaallah. Ya, Bu. Ya.
Ya. Bawah. Ya, sekarang kita akan lanjut. Ya. Ya. Nah, pada atom yang bermuatan listrik, ya, jadi tadi itu adalah atom ketika netral atau tidak bermuatan. Nah, pada atom yang bermuatan listrik, ya, misalnya pada ion positif, ya, yang bermuatan listrik itu kan ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Ya, ion yang positif itu disebut dengan kation, ya, sedangkan yang bermuatan negatif itu disebut dengan anion. Ya. Nah, atom yang bermuatan positif itu ketika suatu atom melepaskan elektronnya. Ya, ketika suatu atom, misalnya seperti tadi kalium dengan nomor atom ya, 19, ya, kemudian dia lepaskan elektronnya, jumlah elektronnya 19. Ketika elektronnya itu dilepaskan 1, ya, sehingga tersisa 18, maka kalium ini akan bermuatan positif, menjadi K+. Ya, jadi suatu atom itu akan bermuatan positif ketika melepaskan elektronnya. Nah, dan ya suatu atom itu akan bermuatan negatif ketika suatu atom menerima elektron. Ya, jadi biasanya ini terjadi ketika pembentukan suatu senyawa, ya, pembentukan suatu senyawa, ya, misalnya pembentukan ini senyawa yang melalui ikatan ion, ya, seperti garam dapur, ya, garam dapur, garam yang kita makan dalam sehari-hari yang kita konsumsi itu, ya, dengan rumus NaCl itu terjadi, ya, terbentuknya senyawa NaCl itu karena ya penggabungan antara ion positif dan negatif. Ya, ion positif dari natrium dan ion negatif dari Cl, klor. Ya. Jadi ada yang melepaskan, ada yang menerima, ya, sehingga ya terjadi setelah terima elektron, maka terbentuklah suatu senyawa. Ya, itu. Jadi muatannya atom tersebut akan bermuatan listrik. Nah, ya, berdasarkan nomor atom dan nomor massa, ya, ini ada ya unsur yang seisotop. Ya, jadi antara unsur yang satu dan unsur yang lainnya itu ada yang seisotop. Apa itu isotop? Isotop itu adalah unsur dengan Z yang sama. Apa tadi Z? Apa itu Z? Nomor atom. Iya, nomor atom. Ya. Jadi unsur yang dengan nomor atom sama, tetapi A-nya berbeda. Apa itu A-nya? Nomor massa. Nomor massa. Iya. Ya, ini disebut dengan seisotop. Ya. Ini contohnya. Ya, hidrogen. Ya, ada hidrogen 1,1, ada hidrogen 1,2. Ya, maka kedua hidrogen ini adalah seisotop. Ya, seisotop kenapa? Karena Z-nya nomor atomnya sama. Sama-sama 1. Ya, sama-sama nomor atomnya 1, tapi nomor massanya yang berbeda. Ya, H yang sebelah kiri ini nomor massanya 1, H yang sebelah kanan nomor massanya 2. Ya. Jadi ini disebut dengan seisotop. Kemudian ada juga yang disebut dengan isobar. Ya. Kapan itu isobar?
antara unsur yang satu dan unsur yang lain apabila ya unsur dengan Z yang berbeda dan A-nya sama. Ya. Ya. Jadi unsur dengan Z yang berbeda, ya apa tadi Z-nya? Nomor atom. Iya, nomor atomnya berbeda. Kalau tadi isotop itu nomor atomnya sama. Kalau isobar ya ini nomor ya atomnya berbeda tapi Berapa harganya? ya. Ya, unsur dengan ya bilangan apa nomor atom yang berbeda tetapi nomor masanya sama. Ya. Ini contoh. Nah, ini. Ya. 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 Unsur kalium dengan argon ini ya nomor atomnya ini berbeda. Kalium 19, ya argon 20. Tapi nomor massanya sama, yaitu sama-sama 40. Maka antara unsur kalium dengan argon ini ya disebut seisobar. Ya. Ya, jadi massanya yang sama. Ya. Jelas ya? Jadi kalau isotop itu nomor atomnya yang sama, kalau isobar nomor massanya yang sama. Ya, jelas? Ya. Yang terakhir yang ketiga adalah isoton. Ya, ketika ya suatu unsur dengan unsur yang lainnya itu memiliki neutron sama. Bagaimana tadi cara menghitung neutron? Nomor massa. Ya, nomor massa dikurang nomor atom. Iya, Insya Allah. Iya, iya hebat-hebat semua di sini MIPA 2 di. Iya. Contoh, magnesium dengan natrium. Ya, ini tidak ada yang sama nomor atomnya, nomor massanya semuanya berbeda. Tapi ya coba kita lihat neutronnya. Neutron itu adalah selisih nomor massa dengan nomor atomnya. Ya, ya. Di sini berapa nomor atomnya magnesium? Magnesium dilambangkan dengan Mg. Berapa neutronnya di sini? 10. Ya, berapa? 12. Bagaimana cara dapat 12? 24 dikurang 12. Ya, sekarang kita lihat natrium. Natrium berapa nomor nomor berapa ya neutronnya? 12 juga. Bagaimana caranya dapat 12? 23 kurang 11. 23 dikurang 11. Iya, Masya Allah. Ya, sudah benar ya? Ya, jadi berdasarkan nomor atom dan nomor massa antara suatu unsur dengan unsur yang lainnya. Maguru kak. Iya, maguri. Iya. Jadi ya ada yang seisotop. Iya nak, iya. Iya. Jadi ada yang sama nomor atomnya itu disebut dengan seisotop. Yang sama nomor massanya disebut isobar. Dan yang sama jumlah neutronnya atau sama selisihnya, selisih antara nomor massa dengan nomor atom, itu disebut dengan isoton. Ya, sudah jelas? Ya, sudah jelas, bisa? Bu. Sudah jelas? Iya, alhamdulillah. Ya, Bu. Iya. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Kita sudah bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui berapa jumlah elektron, jumlah proton, dan neutron yang menyusun suatu atom. Ya, dan juga kita mengetahui ya unsur-unsur mana saja yang seisotop, ya isobar dan seisotop, ya isoton berdasarkan ya nomor atom dan ya nomor massa dari masing-masing unsur. Ya. Ya, jadi kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini sebelum kita mengerjakan lembaran kerjanya, ya. Lembaran kerjanya akan saya bagikan nanti kita akan lanjutkan di WhatsApp.
saya akan share di situ untuk selengkapnya ya. Ya, bahwa ya setiap unsur suatu atom itu akan ya setiap atom itu terdiri dari apa? Ya. Apa? Ya, setiap unsur tersusun dari atom dan setiap atom itu terdiri dari apa? Inti atom dan elektron. Inti atom dan elektron. Kemudian inti atom terdiri dari Proton dan neutron. proton dan neutron. Iya, jadi secara umum bahwa suatu atom tersusun dari 3 ya komponen penyusun, yaitu Elektron, proton, dan elektron. neutron. Iya, insya Allah. Nah, kemudian ketiga penyusun atom ini itu bisa ditentukan dari penulisan lambang unsur. Ya, penulisan lambang unsur yang lambang unsur dituliskan itu nomor atom dan nomor massanya. Nomor atom menunjukkan apanya? Jumlah proton dengan elektron. Jumlah proton dan jumlah neutron. Kalau nomor massa menunjukkan apanya? Jumlah proton tambah jumlah elektron. Jumlah neutron. Iya, iya. Alhamdulillah tadi kita sudah latihan dan semuanya bisa. Ya, selanjutnya berdasarkan nomor atom dan nomor massa, ada unsur yang memiliki nomor massa sama. Apa namanya? Yang nomor massanya sama. Yang nomor massanya sama. Isobar. Iya, isobar. Nomor massa sama isobar. Ada unsur yang memiliki jumlah neutron sama. Apa namanya? Isoton. Ada ya non neutron yang sama. Neutron yang sama. Isoton. Isoton, ya. Kemudian ada juga unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Isobar. Ayo. Isoton. Iya. Ya. Ya, jadi yaitu pelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah ya kita bersyukur, ya semakin bersyukur dengan nikmat Allah kepada kita semua. Ya ternyata ya atom yang merupakan partikel yang sangat kecil. Ya, di dalam Al-Qur'an jelas sebutkan ketika kita melakukan suatu amalan sekecil ya sebiji zarrah, ya sekecil zarrah pun. Ya ini ya dikatakan bahwa zarrah di sini maksudnya adalah atom. Artinya partikel yang sangat kecil sekali, tidak bisa lagi dibagi-bagi. Ya, kalau sebutir gula pasir, ya itu masih ya sangat masih besar, itu masih bisa dibagi lagi menjadi partikel yang sangat kecil. Ya, nah, itu debu saja itu masih bisa lagi dibagi-bagi. Ya, tapi secara indera kita, secara ya tanpa menggunakan alat itu tidak bisa kita lihat. Ya, nanti elektron itu akan terlihat ya, dengan menggunakan mikroskop elektron, sangat kecil. Nah, jadi ini semakin ya menambah kesyukuran kita kepada Allah bahwa ya ternyata ya Allah menciptakan ya alam ini begitu sempurna, yang tersusun dari ya yang kecil. Jangankan kita yang manusia, yang besar ya kita ini ya suatu ya ciptaan yang ukurannya besar dibandingkan dengan atom yang sangat kecil. Di mana atom yang sangat kecil ini ternyata ada lagi penyusunnya, ada lagi elektronnya, ada protonnya, ada neutronnya. Ya, tapi masya Allah ya, maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah itu bisa ya menciptakan semua itu secara teratur. Elektron mengelilingi inti atom itu teratur, seperti ya planet-planet mengelilingi matahari. Tidak ada yang tabrakan. Kecilnya itu semuanya Allah yang mengatur. Ya, jadi maka ya nikmat Allah yang mana yang kita dustakan? Ya, apalagi kemudian yang menjadi keraguan pada diri kita untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Besar, tidak ada yang Maha Kuasa yang bisa melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ya semoga pelajaran hari ini ya kita bisa, selain kita bisa memahami tadi ya bagaimana menentukan partikel-partikel penyusun dari suatu atom,
Ya, semoga juga menambah keimanan kita semua sebagai seorang muslim, ya bahwa ya dimanapun apapun yang kita pelajari semuanya akan bisa menambah keimanan kita bila kita memperhatikan dengan baik. Ya, semuanya Allah menciptakan, tidak ada yang sia-sia. Ya. Ya, demikian pelajaran kita hari ini untuk lembar kerjanya. Insya Allah kita bisa lanjutkan. Ya, ini lembar kerja yang akan kita selesaikan. Silahkan nanti di store ya di di WhatsApp, di grup WhatsApp atau di Classroom ya. Ini akan ya ini sebentar saya share di grupnya. Kita akan lanjutkan menyelesaikan LKPD kita ini ya. Dan di store pada jam kimia masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya mungkin ya itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ya semoga ya kita semua dan keluarga sehat selalu. Ya sehingga wabah ini dan semoga wabah ini segera diangkat dari ya bumi ini dan insya Allah kita akan bisa bertemu secara offline ya. Ya. Demikian dari kami ya, kita akan lanjut di grup WhatsApp ya. Saya akan kirim lembar kerjanya untuk diselesaikan ya pada jam sampai berakhirnya jam kimia kita pada hari ini sampai jam 9 ya insyaallah. Ya, demikian pertemuan kita. Ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah jelas semua? Ya, kalau tidak ada lagi, ya, dan kalau ternyata masih ada yang mengganjal nanti bisa dilanjutkan di grup WA sambil mengerjakan lembaran ya kerjanya masing-masing. Ya, terima kasih atas kerjasama dari semua siswa dan seluruh pihak yang telah menyelesaikan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ya, segala kekurangannya mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.